infonya bahwa hari ini Bang Herwanto akan menghadiri pemanggilan dari Pradi nih Bang, perihal mengandung sidang kode etik yang membawa Ya nama Bang. gini, kalian harus mengerti. Herwanto itu siapa? Dia pengacaranya siapa? Pengacara Novi, terus pindah jadi pengacara Donato. Kita ini sama-sama lawyer. Belum ada perkara ini, belum ada perkara. Semua laporannya udah dicabut semua. Terus apa kepentingan dia? Katanya nggak melapor perusahaan kode etik. Dia itu siapa? Organisasi advokatnya dia di mana? Gitu. Kan tujuannya hanya datang membuat formalitas kantor Pradi. Pradi katanya manggil dia, dipamerin, dilapor. Emang apa? Apakah seperti itu pengacara yang baik ya? Nah, justru saya berpikir ya cepat aja diperiksa. Kita lihat apakah secara etika Pradi mengatasi laporan-laporan seperti itu. Nggak bisa kelihatan rekam jejaknya ya. Ketika saya membela kaum yang lemah, tiba-tiba ada orang yang bersekutu yang dengan kelompok saling mengatur, membuat suatu manuver seolah-olah dibuat serius, seolah-olah para diperiksa Pradi. Emang saya melakukan kesalahan apa? Ya, nanti kita lihat aja gitu ya. Ya kita lihat aja, maksudnya biasa aja kali. Lu harusnya lu santai-santai aja. Itu kan namanya nyangkut lawyer ya, pribadi, bukan lu umumin. Wartawan, gue diperiksa, gue dipanggil, terus datang Pradi. Iya kalau nanti gue dihukum. Kalau gue nggak dihukum, ya gue pidanain gitu kan. Mempermalukan orang dengan cara-cara yang tidak benar itu kan nggak bagus, ya kan? Ini kenapa? Kecuali gue misalnya menghina, memfitnah klien lu, ini urusan apa? Urusan pribadi dan pribadi mau berantem di sana. Ya udahlah, kita tahu kok kualitas lawyer itu yang seperti apa kan. Santai aja. Ini kan hanya menyangkut waktu, lu diam-diam aja. Nanti kalau misalnya gue terbukti atau gue dipecat, nah baru lu bilang, wah memang laporan lu benar. Kalau laporan lu nggak benar, lu aja nggak jelas gimana, dari mana, ya kan? Somasi gue aja nggak pernah, negurnya nggak pernah. Tiba-tiba main ngelapor kan. Negur kayak dulu apa, nama rekan main lapor. Cengeng gitu. Di Pradi itu nggak ada lawyer-lawyer cengeng gitu. Yang gentle ada gitu. Kalau Pradi mengurusin lawyer-lawyer cengeng mah buat apa? Nggak ada gunanya gitu. Oke, Bang. Lalu kemarin juga Abang sempat memberikan apa ya, gambaran apa isi dokumen perihal tentang Bang Alvin nih Bang. Maksudnya seperti apa sih Bang? Kan ini juga ramai nih Bang, gitu. Alvin kenapa? Yang di apa? Berkas, ada salah satu berkas itu maksudnya seperti apa sih Bang? Berkas apa? Yang di grup yang Elki masalah Bang apa? Nih yang ini nih Bang. Yang somasi Novi, Elki itu seperti apa sih Bang? Yang lagi ramai pada Bang sebar di grup itu. Iya. Kalau saya kan sudah selesai, nggak ada masalah. Persoalan itu ketika proses perdamaian ada Novi memposting dengan YOLO. Orang buta ya. Ya orang marah lah ya, ngomong sembarang juga kan. Kalau lu menghina orang buta lu ngomong enak sembarangan. Cuman bukannya Novi minta maaf atau menarik lagi postingan itu, tapi malah bersebar ke puji dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Koko Hero udah minta maaf, ya kan, kalau sudah minta maaf kan selesai. Ini yang mereka lakukan bukan yang minta maaf, merasa benar dan merasa dizolimin, melaporkan Alvin. Nah di situ saya katakan ya Alvin juga sebagai kuasa Agus membuat satu somasi. Ya kalau memang tidak minta maaf ya dilaporkan, sudah dilaporkan termasuk Novi. Nah kemudian karena sudah ada perdamaian dan bicara ketahuan bahwa uang itu dan apa legalitas Novi di situ, Asi minta lah. Gary kan dilaporin, mana duit yang lu janjiin lu mau simpan, mau digunakan, harus mana duitnya? Bohong kan? Ya udah, dilaporkanlah dan digugat secara perdata juga bahwa dana itu adalah dana Agus yang diperoleh bukan dengan cara kriminal, tidak ada perjanjian dengan yayasan. Itulah tujuan manfaat awal adalah untuk kepentingan Agus, tapi tidak digunakan. Ya kan sah-sah saja. Silakan kalau Nopi memang senang bicara hukum ya hukum aja, jangan lu main-main hukum pakai pengacara, giliran udah buat draft tiba-tiba lu nggak percaya pengacara lu kabur gitu kan, main-main. Makanya kita semua lawyer sepakat bahwa profesi lawyer ini jangan mau diatur-atur sama klien seperti begini. Klien-klien seperti ini jangan dibiarkan hidup dan berkembang di dalam penegakan hukum Indonesia. Udah, kita nggak akan kekurangan klien kok tanpa klien-klien seperti ini. Nah, kita hajar aja orang-orang cara yang begini dengan cara apa, yang jangan cara-cara hukum aja. Bayangkan kamu orang nunjuk pengacara nggak dibayar, tiba-tiba proses mediasi tiba-tiba ditinggal gitu kan, keluar, itu nggak benar gitu. Dan saya yakin nggak ada pengacara di sini yang dibayar kok.
Kenapa? Karena motivasi mereka itu adalah ya untuk heboh doang gitu. Termasuk melaporkan saya itu heboh doang gitu. Tapi ingat, gue nggak pernah senyum-senyum sama orang-orang yang mengada-ada ya, yang memaksakan satu perkara nggak ada. Pasti gue sikat, gue hajar. Percaya deh. Nanti satu saat kalau kalian menderita baru kalian sadar kan, gara-gara kelakuan lu yang kekanak-kanakan, kelakuan lu yang kayak kurang ajaran, nanti pasti kita hajar, kita kejar. Ya. Kita tahu caranya kok. Oke. Nah, dan kemarin juga kan dari pihak donatur juga yang tadi seperti abang buat bilang. Donatur itu tidak ada. Oke. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang disarankan, dihimbau oleh Densu, yang dimana mereka menunjuk si Novi. bukan Pablo. Oh, Kan Pablo. Pablo kan dan Novi udah bilang bahwa dia menugaskan Pablo untuk mundur dari kuasa dia, kemudian menangani donatur, dan kompak mereka yang atur. Ini kan aturan mereka laporkan ke polisi, mereka buat perdata. Gila nggak? Ada satu perkara uangnya 1,3 miliar dari Novi di yayasan, tiba-tiba mereka laporkan Agus pidana buat perdata kayak apa aja gitu. Kecuali uangnya udah habis jadi putaran debu, mungkin ini kan enggak, uangnya masih utuh. Nah, tujuannya apa? Untuk membentuk opini negatif, opini buruk terhadap Agus. Akhirnya udah nggak pakai pengacara, udah curhatnya sama bencong Jerman, namanya Bunda Lakor, ya bencong Jerman. Inilah yang ya tujuan sensasi, ya. Jadi kelihatan kualitas orang pemimpin yayasan dengan kualitas orang penggosip. Ya inilah yang menurut saya sangat kita sayangkan, dan memang kena batunya oleh Alvin yang laporin. Ya wajar-wajar saja. Saya rasa perlu ditambahin lagi satu laporan yang bisa menimpa biar dia KO dan tobat sampai minta ampun. Oke. Nah, Bang, menariknya adalah kan kemarin kita sempat wawancara pihak kuasa hukumnya dari Kanovi, yaitu Bang Riki Sitohang ya. Dan menurut dia laporan dari Bang Alvin itu bisa dibilang belum memenuhi unsur. Nah, menurut abang sendiri melihatnya seperti apa? Udahlah, nggak usah dikomentar itulah. Oke. Ini levelnya Mabes Polri loh. Mabes Polri itu jangan, kalau udah Mabes menerima laporan itu kan, udahlah banyak berinya introspeksi aja lah gitu. Dikit lagi diangkut kok sama mereka. Oke. Nah, lalu Bang, ini kemarin juga sempat kita wawancara Agus, didampingi oleh dari timnya Bang Alvin, mengatakan Agus ada rasa kecewa dengan pihak Novi perihal dananya belum turun. Oh, semua kecewa kok, satu Indonesia kecewa kok. Oke. Kasus yang gampang harusnya dikasihkan ke penerima manfaat yaitu Agus dengan tujuan untuk Agus, nggak dikasih sampai sekarang, mau diapain? Emang kau ditakdirkan untuk menjaga uang tersebut Agus, tapi tidak sengaja takdir membuatmu untuk bagaimana orang menghimbau untuk mendapat dana, yaitu Agus, bukan dana buat kamu. Dan dana ini, oke, saya buka aja ya, gini. Saya sangat kecewa melihat kuasa donatur maupun orang-orang yang terlibat di situ. Tujuan mereka semata-mata itu adalah uang. Mereka mengaku kepada saya dan menawarkan nggak akan bikin macam-macam asal minta uang 50% untuk Agus, mau dibagi-bagi. Nah, saya keberatan. Saya bilang saya dari awal tidak mau menerima ataupun membebankan Agus biaya. Kalau kamu mau ambil setengah, ambil aja. Tapi kalau suatu saat orang tanya uangnya kemana, kita bilang buat lu. Agus akan bilang buat lu gitu. Mau nggak gitu? Akhirnya nggak mendapat respon dari saya nggak mau. Gitu. Katanya kalian orang kaya semua, ngapain mau minta uang itu? Itu uang tahu nggak, bukan buat bayar jasa pengacara, buat operasional gitu, ya. Tapi untuk pengobatan Agus. Ya. Masalah sisanya itu Agus mau butain lagi matanya, dia bayar lagi, itu urusannya Agus. Ya, yang penting uang itu buat Agus, bukan untuk Agus dan kawan-kawan ya. Catat ya. Oke. Nah, jadi itu uang dari Agus. Apa yang kalian ambil itu nggak benar cara-caranya. Jangan bilang itu aset yayasan, itu asetnya Agus yang dikuasai kalian. Dan lagi proses oleh Alvin untuk digugat. Ya, jadi santai aja. Masa orang benar, orang buta, orang sakit tiba-tiba dihajar, digugat dengan dipidana, kan enggak main apa? Kayak main-main loh. Kayak main-main gitu. Emang kita ini sehebat apa mau merekayasa menggunakan uang yang dikuasai oleh Nopi untuk menghajar se-Indonesia? Tapi sehebat apa kita balik ya, kalian yang sudah mengambil uangnya Agus, kemudian Agus nggak ngapa-ngapain, nggak berobat, nggak pakai uang kalian, tiba-tiba kalian hajar, bully dia, membenci dia, bilang dia bangsat, menggunakan uang, mencuri uang, padahal nggak ada, uangnya nggak ada, kemudian dibuat perdana pindahan, itu kan jahat banget.
Nah, disitulah saya mau membuka, kok belum sadar-sadar ini Indonesia ini, kalian ini, netizen ini lagi kena sihir apa yang membuat setan di otak-otak kalian ini tidak bisa melihat suatu yang benar, yang putih-putih. Selalu aja aneh-aneh, hajar Agus, hajar semua. Sehebat apa? Karena bagi saya, mereka minta uang, saya nggak sebut namanya. Kita punya rekamannya, kita punya omongannya. Minta uang, minta setengah buat kepentingan pribadi, ya, baru mau baik-baik. Kalau nggak, 0%. Dan siapa yang mengatur ini, siapa yang memerintahkan ini, mereka udah bongkar semua sama saya. Jadi netizen tolong ya, bahwa apa yang dilakukan mereka itu tidak murni membela donatur, tapi adalah menyiksa, menyakiti Agus, sehingga bisa mengakibatkan kematian bagi Agus yang stres, menangis, dan lukanya tidak kunjung berhenti karena air mata terus membasahi sehingga matanya bernanah. Nah, itu yang mereka lakukan terhadap klien kami saat ini. Oke. Nah, Bang, kan lagi bergulir juga. Menyayangkan nggak sih kemarin kan sudah apa ya? Bisa dibilang media. Ya, orangnya itu aja. Iya. Orang itu aja, Pablo, ya kan? Itu aja. Dan ini nanti ngomong, dia udah ngaku semua sama saya, itu saja. Herwanto, ya. Kalau Alvin kan hanya mengatakan jangan hina orang buta. Begitu dilaporin, dia hajar, dilaporin. Bukan Alvin mengganggu perdamaian kita ini. Tapi kalian yang merasa belum ketemu menteri, kan Nopi belum pernah ketemu menteri. Ya kan? Ya kalau di hari itu kenapa ada nama Nopi disebut sama Densu? Ya karena berarti representatif daripada Nopi adalah Densu, menurut saya. Ya kalau tidak ya udah, sama aja mengetawain menteri, mengejek menteri kan. Kalau saya sih hormat Pak Menteri, saya cabut. Silakan, ya memang yang ribut mereka kok, bukan saya kok. Oke. Nah, Bang, lalu ada rencana untuk, kan kemarin pengobatan seperti apa sih Bang? Masih lanjutkah atau ada Masih banyak? lanjut. Sekarang Agus tinggal di satu apartemen di daerah Kelapa Gading dan Sunter ya, dan dia hidup tenang di sana. Ya udah, nggak terlalu banyak, kita lebih manusiawi tinggal di sana. Oke. Nah, maksudnya itu memang persiapan untuk proses pengobatan ke depannya atau bagaimana, hanya sementara saja, Bang? Oh, sementara aja, sebulan lebih. Bisa kan Agus mau pulang ke Aceh. Oh, pengobatan berarti nanti gimana, Bang? Kan katanya mau rencana ke Singapura. Terus Ya nantilah, nanti kalau belum ke Singapura nanti kalian komplain lagi saya. Pokoknya yang penting dana ke Singapura sudah siap, obat-obat sudah siap, tinggal Agus. Karena biar bagaimanapun yang menentukan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan maupun perjalanan pengobatan adalah pasien dan keluarga pasien, bukan kita. Oke, berarti memang tergantung dari Agus persiapan mentalnya Ya, seperti kalau apa kemarin ya? kan udah mau pergi tapi tertunda sidang, habis itu tertunda bertemu dengan menteri. Ini sekarang tertunda menunggu perdamaian gitu. Saya rasa gampang. Oke. Ujung-ujungnya nanti mau damai mau menang itu uang pasti punya Agus kok. Saya taruhan sama kalian. Oke. Berarti memang mungkin terakhir Bang, harapannya seperti apa sih untuk ini, biar ini kan Abang udah berhenti, tapi memang kemarin juga dari pihak Novi bikin laporan ke Bang Alvin ya, untuk Bang Alvin. Udahlah, nanti kita tahu kok siapa yang ribet di Indonesia ini, kita ngerti kok. Ya kan? Kita hanya berjuang sama orang buta kok, bukan merampok uang kalian gitu. Kita hanya berjuang mempertahankan hak dan kepentingan daripada Agus. Yaitu saat ini uang untuk pengobatan Agus dari donatur adalah milik Agus dan ada di kalian, dan kalian aja mengatakan menyelamatkan. Apa yang mau diselamatkan? Ini kan sumbangan donasi gitu. Kecuali kita curi baru diselamatkan. Ini kan memang diuntukkan buat Agus, kok diambil lagi, kok diselamatkan? Ya enggak, udahlah, enggak usah. Aku ini udah senior dunia pengacara, menghadapi kayak begini kayak main-main, nanti kalian semua masuk penjara deh, oke? Oke. Dan yang lebih parah lagi masuk neraka ya. Saya doain kalian semua masuk neraka. Oke, Bang, udah. Ini dong tema yang kedua, Bang, yang sekarang lagi ramai, yang tadi Abang sempat posting soal Bu Elsa. Aman? Udah. Oke. Baik, Bang. Ini lagi berita cukup mengagetkan ya, Bang ya, perihal tentang yang dialami oleh Bu Elsa Sharif, Bang. Nah, mungkin Abang sendiri boleh dijelaskan, Bang, bisa mendapatkan info itu seperti apa sih, Bang? Saya dapat informasi kemarin Bu Elsa berkomunikasi. Saya kata